Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Profesor Dr. Edi Cahyono, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik Fisik. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kimia organik fisik kami mengenai sintesis senyawa turunan 4-metoksiflavonol. Berikut adalah anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Diva Vanestia dengan NIM 43014210005. Yang kedua, Heni Hafifah dengan NIM 43014210015. Yang ketiga, Zea Zulianti dengan NIM 43014210023. Dan yang keempat, Lana Hikmatun Nafisah dengan NIM 43014210041. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Daftar materi yang akan kami presentasikan yaitu mengenai pendahuluan, reaksi dan mekanismenya, pemodelan Hippensem, diagram energi, dan pola. Selanjutnya adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan. Kepada rekan-rekan yang bertugas kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Sebelum masuk terkait sintesis, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait flavonoid. Flavonoid sendiri merupakan salah satu golongan flavonoid dalam tanaman. Flavonoid ini tersusun oleh 15 atom karbon sebagai inti dasarnya. Flavonoid ini tersusun dari konfigurasi C6, C3, dan C6, yaitu dua cincin aromatik dan dihubungkan oleh 3 atom karbon yang dapat ataupun tidak dapat membentuk cincin ketiga. Selanjutnya ada pula manfaat dari flavonoid sebagai senyawa dengan potensi anti kanker. Karena pada jurnal yang kelompok kami gunakan ini berfokus sebagai senyawa yang berpotensi anti kanker. Untuk yang pertama, flavonoid ini dapat menghambat proliferasi berbagai sel kanker melalui beragam mekanisme penghambatan, seperti dengan memblok pengikatan hormon estrogen atau estradiol atau E2 ke ER-alfa atau estrogen reseptor alfa. Jadi ER-alfa sendiri ini merupakan salah satu reseptor estrogen yang mengatur proses transkripsi dan mempengaruhi aktivitas biologi hormon estrogen. Nah, hormon reseptor ini tuh diketahui berperan penting dalam proses genesis dan perkembangan keganasan senyawa kanker. Selanjutnya, aktivitas anti-estrogenik beberapa flavon seperti luteolin dan krisin ini diketahui juga dapat berkorelasi secara langsung dengan memiliki kemampuan dalam menghambat pengikatan E2 ke ER-alfa secara kompetitif. Kemudian senyawa flavonol seperti quercetin, kaempferit, dan tamasiratin ini dapat juga menghambat secara signifikan aktivitas proliferasi sel kanker payudara yang diinduksikan oleh E2. Untuk yang selanjutnya ini ada mengenai reaksi SN2. Jadi mekanisme reaksi SN2 sendiri itu adalah satu tahap dan serentak yang melibatkan dua molekul, yaitu alkil halida dan nukleofil pada keadaan transisi. Mekanisme reaksi SN2 pada keadaan transisi ini memiliki struktur yang khas dan mengarahkan pada struktur produk substitusi nukleofilik yang selektif. Kemudian laju reaksi substitusi nukleofilik ini sangat bergantung pada gugus pergi alkil halida, di mana yang paling reaktif itu ada alkil iodida, sedangkan yang kurang reaktif itu ada alkil fluorida. Selanjutnya di sini ada tujuan dari mekanisme SN2 pada sintesis senyawa turunan 4-metoksiflavonol. Untuk
Yang pertama, sintesis senyawa TF2 atau turunan T-metoksiflavonol ini dilakukan dengan mereaksikan 4 metoksiflavonol dan 1 bromo 3 kloropropana. Dengan tujuannya itu untuk memasukkan suatu rantai samping alkil. Untuk yang kedua, di mana kehadiran gugus 4-metoksifenil pada senyawa TF4 ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pembentukan ikatan hidrogen antara senyawa tersebut dengan ER-alfa atau estrogen alfanya. Kemudian yang ketiga, rantai samping alfatik yang mengikat Cl itu juga diharapkan dapat membuat senyawa TF4 yang dapat meniru struktur TOR. Struktur TOR sendiri ini bekerja pada reseptor estrogen dan juga struktur TOR ini itu sebagai salah satu obat yang dapat menyembuhkan kanker. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya terkait mekanisme dan reaksi dari TF4 akan dijelaskan oleh rekan saya yang bertugas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi dan mekanismenya dalam sintesis senyawa TF4. Mekanisme reaksi sintesis TF4 diawali dengan perebutan hidrogen asam pada gugus 3OH senyawa 4F oleh potasium karbonat, sehingga dihasilkan suatu nukleofil anion 4F yaitu omin yang kemudian menyerang karbon elektrofil pada ikatan CBr pada senyawa 1 bromo 3 kloropropana melalui reaksi SN2. Dalam hal ini, gugus Br pada alkil halida tersebut yaitu 1 bromo 3 kloropropana akan digantikan oleh atom O nukleofil dalam satu tahap reaksi sehingga terbentuklah senyawa TF4. Omin akan mendorong gugus pergi berupa Br dari ikatannya dengan karbon. Atom O nukleofil menggunakan pasangan elektron digunakan untuk menyerang karbon pada ikatan CBr dari sisi yang berlawanan dari gugus pergi yang hilang. Baik nukleofil dan gugus pergi Br sebagian terikat pada karbon dalam keadaan transisi. Ikatan ke nukleofil dan gugus pergi Br relatif lemah. Reaksi mengalami kemajuan ketika nukleofil mulai memberikan sepasang elektronnya ke karbon dan Br meninggalkan atom karbon dengan membawa sepasang elektron. Setelah melewati keadaan transisi, Br dilepaskan dan karbon terikat kuat dengan O. Proses penyerangan karbon dan pelepasan Br ini berjalan secara serentak. Maka dari itu reaksi ini mengikuti reaksi SN2. Karena ini merupakan reaksi SN2, maka laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi substrat dan nukleofil. Sehingga dapat dikatakan bahwa laju reaksi ini adalah laju reaksi orde 2. Laju reaksi pada mekanisme reaksi SN2 pada sintesis senyawa TF4 adalah laju reaksi atau dilambangkan V sama dengan K2 dikali konsentrasi Cl CH2 3 kali Br dikali konsentrasi omin. Selanjutnya adalah penjelasan tentang pemodelan hyperchem. Nah, di sini ada pemodelan molekul menggunakan aplikasi hyperchem di mana pada bagian reaktan itu terdapat senyawa 4 metoksiflavonol dan 1 bromo 3 kloropropana. Pada reaktan ini memerlukan energi sebesar 21,3084 kilokalori per mol. Lalu pada keadaan transisi memerlukan energi sebesar 23,332825 kilokalori per mol dan pada bagian produk itu menghasilkan produk berupa senyawa turunan 4 metoksiflavonol dan Br- dan yang memerlukan energi sebesar 20,764984 kilokalori per mol. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada penjelasan tentang diagram energi dari SN2-nya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai diagram energi reaksi SN2 pada sintesis senyawa TF4. Jadi diagram energi hanya memberitahu kita energi reaksi pada saat reaksi terjadi. Nah, di dalam diagram energi ini, sumbu Y disebut energi potensial, sedangkan sumbu X sebagai koordinat reaksi. Pada awal reaksi, kita mempunyai reaktan yaitu 4 metoksiflavonol dan 1 bromo 3 propana.
dengan energi stabil yang cukup rendah, yaitu sebesar 21,3084 kilokalori per mol. Proses pemutusan dan pembuatan ikatan membutuhkan banyak energi, sehingga dibutuhkan energi yang cukup tinggi yang disebut sebagai energi aktivasi. Nah, bagian atas puncak tertinggi disebut sebagai keadaan transisi. Keadaan transisi bukanlah perantara, melainkan hampir seperti di antara keduanya. Dalam keadaan transisi, sistem sangat tidak stabil. Setelah ikatan sepenuhnya terbentuk dan bromida lepas, kemudian terbentuk produk yang sangat stabil dengan melepaskan semua energi ekstra. Energi pada produk lebih rendah karena lebih stabil dan memberikan delta G negatif untuk reaksi spontan. Tetapi, meskipun ini merupakan reaksi spontan, masih dibutuhkan energi pengaktifan yang tinggi. Karena tanpa energi itu, untuk memulai reaksi tidak akan terjadi apa-apa. Dalam diagram energi reaksi SN2, kita hanya memiliki satu reaktan, satu keadaan transisi, dan juga satu produk. Reaksi SN2 merupakan reaksi bimolekuler di mana dua molekul bereaksi pada saat yang sama, yang berarti tidak ada zat antara, dan setelah selesai bereaksi langsung didapatkan produk akhir. Dalam sintesis TF4 ini, terbentuk produk akhir berupa turunan 4-metoksiflavonol atau TF4. Sekian mengenai diagram energi. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada yang bertugas. Baik, berikut adalah simpulan dari proyek yang telah kami kerjakan, yaitu sintesis senyawa TF4 dilakukan dengan mereaksikan 4-metoksiflavonol dan 1 bromo 3 kloropropana yang di dalamnya melibatkan mekanisme reaksi SN2. Laju reaksi pada mekanisme SN2 yang terjadi termasuk laju reaksi orde 2. Dengan laju reaksi atau V sama dengan K2 dikali konsentrasi ClCH2 3Br dikali konsentrasi omen. Pada reaksi SN2, energi reaktan dan produk lebih kecil dibandingkan dengan energi keadaan transisi. Dan energi produk lebih kecil dibandingkan dengan energi reaktan. Berikut adalah referensi yang digunakan oleh kelompok kami dalam proyek kali ini. Baik, sekian presentasi yang kami paparkan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.